Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Pada hari Raya Kamis Putih ini, kita bersama-sama mau merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kala itu, sehingga sampai hari ini kita merayakan yang dinamakan dengan Hari Raya Kamis Putih. Ada dua hal yang penting untuk kita lihat di sana, bahkan bisa menjadi kekasan ketika kita selalu merayakan Hari Raya Kamis Putih. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa kebersamaan antara Yesus dengan murid-muridnya di dalam perjamuan makan. Yang selanjutnya tentu dengan peristiwa pembasuhan kaki oleh Yesus kepada para muridnya. Kita tahu bahwa kebersamaan makan oleh Yesus bersama murid-muridnya itu adalah suatu kebersamaan yang terus-menerus dilakukan, menjadi suatu hal yang biasa. Bahkan ketika juga menjelang masa Paskah. Namun menjadi luar biasa ketika dalam makan bersama itu ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda adalah bagaimana pernyataan Yesus ketika mau membagi-bagikan roti itu kepada para murid. Kita tentu ingat akan kata-kata itu yang selalu kita dengar dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi. Di sana Tuhan berkata ketika belum membagi-bagikan roti, ya, terimalah roti ini. Dan ketika kamu merayakan ini, kenangkanlah aku. Itu satu peristiwa yang selalu dilanjutkan dengan minumnya, pemberian minum dalam cawan. Bagaimana ketika setelah makan, minum juga Yesus menyampaikan satu pernyataan yang tentunya berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan inilah perjamuan terakhir di mana ketika itu Yesus juga mengatakan, ya, terimalah cawan ini. Ini sebagai pemberianku. Itulah pemberian darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu. Juga sama di sana. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Ini sebagai sebuah untuk pengampunan dosa manusia. Nah, ini menjadi khas di sana. Dan kebersamaan itu kita kenang selalu dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi. Nah, yang kedua adalah pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki oleh Yesus kepada para muridnya. Ini sesuatu yang berbeda, yang tidak lazim. Yang tidak lazim dilakukan oleh seorang pimpinan, ya, oleh guru kepada murid-muridnya. Karena pembasuhan kaki ini biasa dilakukan oleh hamba, ya, oleh pembantu kepada majikannya. Maka ketika ini dilakukan, ini sungguh sebuah perendahan diri yang total-totalnya. Perendahan diri Yesus sekaligus di sini memberikan teladan bagi para muridnya yang nantinya para murid ini melanjutkan, memberikan kesaksian ini bagi banyak orang yang akhirnya sampailah kepada kita hari ini. Nah, dari kedua peristiwa itu, di saat ini, sekarang ini, kiranya apa yang dapat menginspirasi kita? Apa yang bisa kita lakukan dengan dua peristiwa itu? Tentu dalam makan bersama, kita perlu rindu itu. Dan saya yakin bahwa hari-hari ini banyak umat yang rindu ingin menerima Yesus, ingin menerima tubuh dan darahnya, namun terhalang dengan kondisi yang sekarang ini. Kita harus menerima, ya, komuni batin. Namun dalam hal ini kita juga perlu yakin bahwa kuasa Tuhan dalam komuni batin juga begitu kuat. Justru kerinduan kita pada Tuhan semakin bertambah.
Semoga ini memberikan daya kekuatan untuk kita merindukan Yesus semakin dalam, karena dialah yang memberikan penghidupan kepada kita, karena dialah juru selamat kita. Sedangkan bagaimana pembasuhan kaki, tentu secara simbolis, pastor, romo, dimanapun berada, tidak bisa melakukan secara simbolis dalam perayaan pembasuhan kaki itu. Namun satu hal yang menjadi titik poin kita adalah soal perendahan diri. Perendahan diri macam apa yang bisa kita lakukan di situasi seperti ini? Ketika kebijakan pemerintah supaya kita diam tinggal di rumah, supaya jangan sampai kita menjadi pengantara atau kita menjadi korban sakit ini, dan kita taat di rumah, ini menjadi satu bentuk perendahan diri juga. Kita punya kekuatan, kita punya kesempatan, punya kebebasan untuk keluar sebebas mungkin, tetapi kita taat kepada kebijakan pemerintah. Jangan sampai keberadaan kita di luar, kegiatan kita malah juga membuat para medis, para dokter dan lain sebagainya semakin bebannya semakin bertambah. Juga perendahan diri yang lain, mungkin di dalam perhatian terhadap kaum miskin, kaum kecil. Bagaimana Yesus membasuh kaki para murid juga perlu kita wujud nyatakan dalam perhatian kita terhadap kaum miskin. Dengan kita berserah diri pada Tuhan, itu juga bagian dari perendahan diri kita yang total. Tetapi ketika kita mau berbagi, memperhatikan yang kecil, tidak lalu fokus pada diri sendiri, ini juga bagian dari perendahan diri kita. Masih banyak lain lagi wujud-wujud perendahan diri kita. Namun kita bisa mencari, merenungkan apa kiranya yang bisa menjadi wujud perendahan diri kita di dalam situasi saat ini, di sini, di rumah kita masing-masing, di tempat ini. Kiranya semoga karena rahmat Roh Kudus kita dapat merenungkan dan dapat berbuat di dalam perbuatan baik kita untuk mewujudkan perendahan diri kita di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Tuhan memberkati.